Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Dea Anissa Putri, 4193111017, akan menjelaskan mengenai bab 1, multimedia interaktif, sebagai tugas konversi pada mata kuliah IT-Based Learning Media. Sebelum kita mempelajari mengenai multimedia interaktif, kita harus tahu alasan mengapa kita harus mengembangkan bahan ajar, karena multimedia interaktif merupakan salah satu dari bahan ajar. Alasan yang pertama adalah dengan mengembangkannya, kita akan memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, tidak lagi bergantung pada buku teks yang terkadang hanya menyajikan dari satu sudut pandang. Yang ketiga, memperkaya karena dengan dikembangkannya menggunakan beberapa referensi. Yang keempat, menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik karena merasa akan lebih percaya kepada gurunya. Yang keenam, menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Nah, multimedia interaktif itu menggunakan teknologi sebagai perantaranya. Pemanfaatan bahan ajar berbasis multimedia interaktif selama proses pembelajaran diyakini dapat meningkatkan kualitas proses belajar, sebab multimedia interaktif memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, lebih simpel, lebih praktis, bisa dibawa kemana saja, dan dibuka kapanpun dan dimanapun. Fungsi teknologi dalam multimedia interaktif adalah sebagai alat, yang kedua sebagai ilmu pengetahuan, dan yang ketiga sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi. Di multimedia interaktif, kita akan mempelajari beberapa submateri. Yang pertama, multimedia. 2. Multimedia pembelajaran interaktif. 3. Fase perkembangan media. 4. Teori tentang multimedia interaktif. 5. Bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Dan yang keenam, keunggulan dan fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Yang pertama, multimedia. Nah, secara etimologi, multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berarti banyak atau jamak, dan media berarti sarana menyampaikan pesan atau informasi seperti teks, gambar, suara, dan video. Jadi, kesimpulannya, secara bahasa, istilah multimedia adalah kombinasi banyak atau beberapa media seperti teks, gambar, suara, video yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Selanjutnya, secara terminologi. Dalam pengertian secara terminologi, multimedia terdapat dua kata kunci, yaitu terpadu dan sinergis. Pengertian multimedia secara terminologi adalah kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lain-lain secara terpadu dan sinergis melalui komputer dan peralatan elektronik lain untuk mencapai tujuan tertentu. Apa-apa saja sih unsur pendukung bahan ajar multimedia interaktif? Nah, unsur pendukungnya tuh ada beberapa. Yang pertama, teks. Teks pada bahan ajar interaktif diperlukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan pesan tertentu. Yang kedua, gambar. Gambar ini berfungsi sebagai pelengkap teks dalam menyampaikan informasi, sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna atau siswa. Yang ketiga, audio. Nah, komponen ini berfungsi sebagai alat bantu menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Penggunaan audio ini juga bisa dikombinasikan dengan teks dan gambar. Selanjutnya, video. Nah, rekam video dalam multimedia interaktif berupa rekaman gambar hidup atau gambar bergerak yang saling berurutan. Selanjutnya ada animasi. Penggunaan animasi yang tepat dapat memberikan ilustrasi proses terjadinya sesuatu yang tepat dan tidak dapat dilakukan dengan pembelajaran tradisional. Selanjutnya, hyperlink. Nah, pada dasarnya, hyperlink berfungsi sebagai tautan yang berisikan bagian dari bahan ajar interaktif. Problem 2 atau subchapter
submateri yang kedua, multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama, sebelum kita mempelajari multimedia pembelajaran interaktif, kita harus tahu dong apa pengertian dari multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran adalah kombinasi dari teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu dan sinergis dengan bantuan aplikasi komputer tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Multimedia pembelajaran yang bersifat interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif. Apa sih interaktif itu? Nah, interaktif dapat berupa yang pertama, interaksi antara elemen-elemen yang membangun bahan ajar tersebut. Yang kedua, interaksi antara lingkungan yang ada di sekitar, baik lingkungan virtual maupun lingkungan nyata. Yang ketiga, interaksi antara bahan ajar interaktif dengan penggunanya. Nah, di interaktif ini terdapat 4 level utama interaktivitas. Interaktivitas suatu multimedia didefinisikan sebagai tingkat keterlibatan pengguna ketika menggunakan media tersebut. Boskurt dan Boskaya berpendapat bahwa terdapat 4 level utama interaktivitas yang dilakukan pengguna, yaitu yang pertama, level pasif. Nah, pada level pasif ini, pengguna tidak berinteraksi dengan media. Yang pertama, level pasif. Nah, pada level ini, pengguna hanya bertindak sebagai penerima informasi. Yang kedua, ada level partisipasi terbatas. Pada level ini, siswa dapat melakukan respon sederhana pada saat menggunakan bahan ajar. Yang ketiga, level partisipasi kompleks. Nah, pada level ini, siswa dapat melakukan banyak respon dengan cara yang bervariasi dalam menanggapi isyarat instruksional. Yang keempat, level partisipasi nyata. Nah, pada level ini, pengguna terlibat aktif dalam menanggapi isyarat instruksional dan kompleks. Jadi, kesimpulannya, multimedia pembelajaran interaktif merupakan perpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan multimedia interaktif. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu program atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan antara teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain dengan bantuan komputer, di mana pengguna dapat mengoperasikan dan berinteraksi dengan program tersebut secara nyata. Submateri yang keempat yaitu fase perkembangan media. Ada beberapa fase perkembangan media. Yang pertama, pada era 20-an. Nah, pada era ini, media visual yang dipadukan dengan audio mulai berkembang dan menjadi cikal bakal dari media audiovisual yang diilhami oleh temuan dari Edgar Gale. Nah, Edgar Gale ini mengemukakan mengenai kerucut pengalaman, di mana ada 11 level pengalaman jika ditinjau dari sudut pandang konkret menuju abstraksi. Yang pertama yaitu pengalaman langsung, 2 observasi, 3 partisipasi, 4 demonstrasi, 5 wisata, 6 televisi, 7 film, 8 radio, 9 visual, 10 simbol, dan 11 verbal. Yang kedua adalah fase 2, era 60-an. Pada era ini, Butker dan Tuchker menjelaskan bahwa multimedia diartikan sebagai gabungan dari beberapa peralatan media berbeda yang digunakan untuk presentasi. Nah, pada masa ini, penggunaan bahan ajar cetak, program slide, program audio, dan lain sebagainya sudah dapat dimaknai sebagai pembelajaran berbantuan media, multimedia. Selanjutnya, fase ketiga, era 70-an. Pada era ini, perkembangan multimedia dalam pembelajaran diawali dari pembelajaran berbasis komputer yang pertama kali dilakukan uji coba pada tahun 1976 oleh Donald Bitzer. Perkembangan pembelajaran berbasis komputer disebut dengan CIA. Pada masa ini, Computer Assisted Instruction yang dimulai pada tahun 1966 di University of Illinois. Nisa dan Sarma mengatakan bahwa multimedia interaktif yang awalnya dipandang sebagai pilihan teknologi dalam kondisi pendidikan untuk alasan sosial, ekonomi, dan pedagogis telah menjadi suatu kebutuhan
dalam pendidikan. Fase 4, era 90-an. Pada fase ini, konsep multimedia mulai bergeser pada istilah yang sebenarnya, yaitu multimedia. Diartikan sebagai bentuk transmisi teks, audio, dan grafik yang ditampilkan dalam periode bersamaan. Pendapat ini mengacu pada sistem Simonson dan Thomson pada tahun 1994. Kehadiran komputer selanjutnya memiliki dampak yang pesat pada definisi multimedia pada fase ini. Selanjutnya fase yang terakhir, yaitu sekarang. Multimedia kini dimaknai sebagai sistem komunikasi interaktif berbasis komputer yang mampu menciptakan, menyimpan, menyajikan, dan mengakses kembali informasi berupa teks, grafik, suara, video, atau animasi. Selanjutnya, submateri yang keempat, teori tentang multimedia interaktif. Nah, terdapat beberapa teori tentang multimedia interaktif. Yang pertama, teori pembelajaran mandiri atau Theory of Independent Study, yaitu menekankan kemandirian pembelajar atau siswa dan pengadopsian teknologi sebagai cara untuk mengimplementasikan kemandiriannya, sehingga pembelajaran dapat terjadi tanpa batasan waktu dan ruang. Yang kedua, teori jarak tanggapan atau teori transactional distance. Pada teori ini merupakan lanjutan dari teori sebelumnya. Teori ini mengacu pada jarak kognitif antara pengajar dan siswa. Jarak tanggapan adalah perpaduan antara psikologikal dan komunikasi. Peluang adanya kesalahpahaman antara input yang disampaikan pelajar ke pengajar ke pembelajar. Yang ketiga, teori kekayaan media atau Theory of Media Richness. Teori ini berdasarkan pada teori pemrosesan informasi. Semakin bias pesannya, maka akan dibutuhkan semakin banyak petunjuk dan data untuk dimengerti. Dan teori ini menempatkan media komunikasi yang berkelanjutan untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks. Yang keempat, teori pembelajaran multimedia atau Theory of Multimedia Learning. Nah, pada teori ini dikemukakan oleh Richard Mayer. Teori ini menjelaskan pembelajaran dengan multimedia dari perspektif psikologi pendidikan dan menekankan bahwa individu akan belajar lebih baik ketika pesan multimedia dirancang secara konsisten sesuai dengan cara berpikir manusia. Nah, teori ini bahwa memori kerja manusia itu memiliki dua subkomponen yang bekerja secara paralel, yaitu visual dan auditori. Dan pembelajaran dapat berhasil jika kedua saluran ini digunakan untuk pengelolaan informasi pada waktu yang sama. Terdapat 3 asumsi teori Mayer, yaitu yang pertama saluran ganda. Setiap manusia mempunyai 2 saluran, yaitu auditori dan visual, yang jika dikombinasikan dengan baik ketika menerima informasi dalam pembelajaran, akan lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, kapasitas terbatas. Informasi yang masuk secara berlebihan hanya di satu saluran, atau misalnya hanya cuma auditori saja atau cuma visual saja, akan membebani memori kerja manusia. Oleh karena itu, dalam menyajikan multimedia, sebaiknya kita pilih bentuk media yang dapat ditangkap oleh kedua indera secara stabil atau seimbang. Yang ketiga, pemrosesan aktif. Nah, belajar akan optimal jika dilakukan secara aktif, baik dalam memilih, mengelola, dan memadukan informasi baru. Ada 3 penyebab beban kognitif. Tapi sebelumnya, apa sih beban kognitif itu? Ketika siswa mempelajari sesuatu materi dari multimedia, maka memori kerjanya menerima beban kognitif. Proses penyebabnya apa saja? Yang pertama, pemrosesan penting. Pemrosesan kognitif dasar yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemrosesan generatif, yaitu pemrosesan kognitif mendalam yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, pemrosesan tidak relevan, yaitu pemrosesan kognitif yang tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Submateri yang kelima, yaitu bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Pengertiannya, bahan ajar multimedia interaktif ialah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, yang disajikan dalam bentuk software yang dilengkapi alat pengontrol sistem dan dapat dioperasikan oleh pengguna.
Nah, apa sih kelayakan dari media ajar? Syarat kelayakannya ada 3. Yang pertama, appropriateness, yaitu harus sesuai dengan karakteristik dan kurikulum di sekolah atau perguruan tinggi tertentu. Yang kedua, accuracy, currency, and clarity. Materinya itu harus akurat, harus up to date, jelas dalam membuat konsep, harus valid dan tidak membias dan sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. Yang ketiga, screen presentation dan design. Tampilan layarnya digunakan kombinasi warna, gambar, dan tulisan yang padu dan sesuai. Jenis-jenis bahan ajar berdasarkan fungsi, tujuan, dan bentuknya. Yang pertama, bahan ajar versi cetak, misalnya buku, modul, LKS, handout, brosur. Yang kedua, bahan ajar versi audio, contoh radio, kaset, CD. Yang ketiga, bahan ajar audio visual, dapat dilihat dan dapat didengar, contohnya video dan animasi. Yang keempat, baru bahan ajar multimedia interaktif yang dirancang berbasis komputer, ya, seperti computer assisted instruction dengan bahan ajar dan bahan ajar berbasis web. Nah, aspek pemilihan dan pemrosesan pengembangan bahan ajar. Yang pertama berdasarkan tujuan pembelajaran, yang kedua berdasarkan kematangan kognitif, dan yang ketiga berdasarkan relevansi dengan kebutuhan siswa. Yang keempat berdasarkan teori-teori konstruktivisme dan humanisme. Yang kelima berdasarkan pendekatan model atau strategi pembelajaran. Dan yang keenam berdasarkan norma sosial di lingkungan sekitar siswa. Fungsi bahan ajar. Yang pertama, pedoman bagi guru atau dosen untuk melaksanakan aktivitas belajar berorientasi student-centered learning. Yang kedua, pedoman substansi materi dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi yang terarah untuk mengukur capaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Materi yang ketujuh, keunggulan dan fungsi dari bahan ajar. Apa saja sih keunggulan dari bahan ajar? Keunggulan bahan ajar berbasis multimedia interaktif ada 4. Yang pertama, lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan melalui search engine. Yang kedua, bahan ajar interaktif dapat melakukan proses revisi, koreksi, dan penambahan informasi dengan cepat. Yang ketiga, bahan ajar interaktif lebih mudah digunakan dibanding versi cetak dengan akses yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dan yang keempat, bahan ajar interaktif lebih menarik dan lebih mudah memahami kontennya. Yang kelima, bahan ajar interaktif lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Yang keenam, bahan ajar interaktif dipenuhi informasi yang luas dan beragam. Yang ketujuh, proses pembelajaran berlangsung secara interaktif. Fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif ada 6. Yang pertama, sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan proses belajar dari daring dan tatap muka. Yang kedua, sebagai media untuk berbagi informasi secara cepat, dan masif. Yang ketiga, bagi guru dan dosen, bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar, sekaligus sebagai substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan di dalam kelas. Yang keempat, bagi siswa ataupun mahasiswa berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, sekaligus sebagai kompetensi, substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasai. Yang kelima, dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa, dan yang keenam, sebagai media yang dapat membantu untuk memvisualisasi materi yang abstrak. Itulah presentasi dari saya mengenai bab 1 multimedia interaktif. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.